sudah kita nanti-nantikan, yaitu acara inti. Yang pertama yaitu penyampaian ceramah dari Ustadz Naif Hasan. Kepada Ustadz Naif Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biasanya saya MC ya. Hari ini saya kok didapuk untuk memberikan tausiah lurah. Mic-nya ini sabotase nih kok pas saya jadi ini. Ya alhamdulillah, karena ini amanat, insya Allah tetap kami jalankan. Yang kami hormati Ibu Kepala Kelurahan Dedok Sari, Ibu Puji Winarni SH. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi Ibu, diberikan keamanan, kelancaran sampai selamanya Bu. Yang kami hormati juga Ketua LPMK Kelurahan Dedok Sari, Bapak Haji Suponoto, senior kami, orang tua kami juga yang membimbing kami selama berapa tahun Pak. Yang kami hormati juga, ini guru kami juga, Ketua Pok Darwis Kampung Melayu, Bapak Agus Suryono, yang tampilannya alhamdulillah sudah mirip dengan Sunan gitu ya. Yang kami hormati juga para orang tua kami, Ketua RW 1 sampai RW 10, serta seluruh warga dan ibu-ibu hadirin hadirat yang kami muliakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ini nek saya lagi ngomong makanannya keluar dah konsen saya malahan. Tolong ya panitia, walaupun kita satu visi, satu misi, satu darah, tolong ya. Sekarang ini saya sebagai pembicara. Mohon maaf tidak guyonan. Saya tetap Ananda, masih junior saya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena alhamdulillah sampai dengan pertengahan bulan Syawal 1444 Hijriah ini, atau bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2023, kita masih diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah yang luar biasa. Kenikmatan apa? Kenikmatan ketika kita semuanya dapat bermuajah, bertatap muka, berkumpul, dan alhamdulillah kenikmat kita dapat melangkahkan kaki kita untuk menghadiri acara halal bihalal dan memperingati hari jadi Kota Semarang yang ke-476 dalam keadaan sehat walafiat. Itu kenikmatan yang utama, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memerdekakan kita semuanya, yang telah membawa kita semuanya dari zaman yang penuh dengan kejahilian, zaman yang tadinya bodoh bukan berarti dalam pikiran, tapi bodoh tidak mau
nerima tentang kebenaran dari Rasulullah. Alhamdulillah sekarang dengan zaman yang terang benderang berkat dari perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah sekarang ini kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Saya lupa ngitungnya. Kalau nggak salah. Sebelum bulan Syawal kita sudah dididik di namanya bulan Ramadan, bukan puasa, Bu. Puasa Senin Kamis bisa. Bulan Ramadan kita itu dididik. Bulan Ramadan itu sekolah buat kita. Bulan Ramadan itu mentarbiah kita. Bulan Ramadan itu seolah-olah kita diberikan pelajaran yang banyak selama 1 bulan full. Ada yang kemarin 29 hari ikut Muhammadiyah, enggak apa-apa. Ada yang ikut pemerintah 30 hari digenapkan juga enggak apa-apa. Yang enggak boleh nanti puasanya 28 hari ya. Semuanya bagus, yang enggak boleh maidu ya gitu. Bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan kependidikan. 1 bulan full selama 29 atau 30 hari awal kita dididik, diberikan sebuah pelajaran. Dulu kalau kita sekolah, datang ke sekolah itu pasti kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga buat diri kita, yang tentunya pasti akan kita ingat-ingat dan kita lakukan. Nah di bulan Ramadan ini banyak sekali pelajarannya, banyak sekali yang harus kita lakukan, bukan cuma nanti di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan, bulan Syawal ini, bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, sampai nanti di awal tahun Muharram. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat, yang perlu kita ambil ketika kita sudah memasuki bulan Syawal adalah kita diperintahkan untuk selalu istiqomah. Tahu istiqomah enggak Bapak Ibu? Tetap mantap terus istiqomah untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk. Kok harus memohon petunjuk sih? Ada salah satu surat, ada salah satu ayat yang setiap kita sholat kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Kita diminta untuk ke jalan yang lurus, bukan belak-belok. Kita minta sama Allah Ta'ala, kita mohon petunjuk. Tapi kalau kita nggak mau mohon petunjuk, nggak mau doa kepada Allah di setiap waktunya, kita akan menjadi manusia yang menyesal. Kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat itu doanya, yang dimana doa tersebut ada 4 permintaan Rasulullah. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kata Rasulullah, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepadamu. Yang pertama disebut Rasulullah al-huda, petunjuk, hidayah. Setelah itu yang kedua at-tuqa, ketakwaan. Setelah itu yang ketiga al-afafa, kemurnian hati. Kata Pak Agus tadi, jangan ada dengki iri di hati kita. Yang terakhir al-ghina, kecukupan rezeki. Tidak minta kaya kita, tapi minta dicukupkan rezekinya. Rasulullah dalam doanya yang pertama minta al-huda. Kita terus setiap waktu di dalam doa kita minta petunjuk sama Allah Ta'ala. Jangan sampai, ini ada cerita nyata di zaman Nabi Musa yang masih kerabatnya Nabi Musa alaihissalam, namanya Bal'am bin Bauroh. Bal'am bin Bauroh itu diberi keistimewaan sama Allah Ta'ala Bapak Ibu. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Bahkan menurut cerita, jarak doanya itu hanya sejengkal. Jadi pasti A1 dikabulkan oleh Allah. Minta apapun dikabulkan. Diberi keistimewaan seorang wali. Tapi karena nggak mau minta hidayah di dalam doanya, sombong terbesit dalam hatinya, riya, takabur, ujub, nggak mau, merasa dirinya doaku pasti kabulkan sama Allah kok, ngapain aku minta doa lagi untuk diberi hidayah. Itu ditegur sama Allah Ta'ala. Datanglah musuh Nabi Musa. Tahu musuh Nabi Musa siapa? Siapa Bapak Ibu? Oh ya, Fir'aun. Jon delok aku Fir'aun iki meh mirip Allah yafat. Datang musuh Nabi Musa Fir'aun, berkata bahwa Fir'aun ini tahu bahwa doanya Bal'am bin Bauroh itu selalu dikabulkan oleh Allah. Datang, wahai Bal'am bin Bauroh, kamu mau uang enggak? Kamu mau tahta enggak? Kamu mau kekayaan enggak? Dirayu sampai akhirnya kelepak-kelepak Bal'am bin Bauroh, imannya kacau. Cuma minta satu, doakan
Nabi Musa supaya celaka. Singkat cerita, karena sudah terayu dengan rayuan maut dari Firaun, Bal'am bin Ba'urah menurut cerita juga itu mendoakan keesokan harinya, tetapi Allah berkata lain, tergelincir dan jatuh meninggal dunia dalam keadaan jauh dari agama Allah. Padahal doanya selalu dikabulkan sama Allah. Kebalikannya di zaman Rasulullah, Bapak Ibu semuanya, datang seorang pemuda, deng, 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 deng. Hidayah itu datang bulurah, diambil. Walaupun keningnya pemuda itu nggak pernah bersujud, nggak pernah ibadah, tapi hidayah dia datang, dia rengkuh, diambil, datang ke Rasulullah, langsung mengikrarkan syahadat. Wahai Rasulullah, saya bersaksi tidak ada yang patut disembah selain Allah, dan kau wahai Rasulullah adalah utusan Allah. Hidayah itu diambil, direngkuh, dan dijadikan pedoman di hatinya. Setelah itu tanya kepada Rasulullah, Rasulullah apa yang harus aku lakukan? Aku ini belum bisa ibadah, belum bisa sholat, belum bisa yang lainnya. Kata Rasulullah pada waktu itu sedang berperang melawan kafir Quraisy. Engkau kemasi barang-barang perangmu, ayo ikut denganku di belakang. Singkat cerita, dapat kabar dari beberapa sahabat Rasulullah, pemuda yang barusan mengikirkan syahadat meninggal dunia terkena panah dan tombak, sampai terdengar kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, huwa yadkhulul jannah, dia masuk surga walaupun keningnya nggak pernah dibuat bersujud kepada Allah, tapi di akhir hidupnya dekat sama Allah. Ini contoh nyata buat kita yang ada di sini, contoh nyata buat kita yang ada di Kelurahan Dadap Sari. Jangan merasa diri kita, mohon maaf, sok suci, sok alim, bukan berarti nanti di akhir kehidupan kita gimana? Masihkah kita mengikuti jalan-jalan Allah, atau sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Balad, mungkin Bapak Ibu sudah hafal, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadaina hunajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan engkau dua pasang mata, wa lisanan wa syafatain, dan satu buah mulut, wasyafatain, dan dua buah bibir. Kita diberi Allah dua pasang mata, kita diberi Allah satu buah mulut dan dua buah bibir. Terus Allah bertanya lagi kepada kita, fahadainahun najdain, dan aku beri engkau dua jalan, jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Tinggal kita mau milih yang mana, jalannya Rasulullah atau kita malah mengikuti jalannya Azazil. Tahu Azazil? Azazil itu nama kerennya iblis. Ketika dulu di surga belum diciptakan manusia, Azazil itu seorang makhluk yang paling taat dan patuh kepada Allah. Bahkan menurut cerita itu menjadi bapaknya para malaikat, karena hampir juta tahun selalu berzikir pada Allah sebelum menjadi iblis. Tapi karena kesombongannya, Azazil gak mau bersujud, ciptaan Allah yang bernama Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga. Setelah itu mengancam pada Allah dan berjanji kepada Allah, dan itu diiyakan oleh Allah, bahwa engkau boleh mengeluarkan aku dari surgamu, tapi aku akan terus menggoda anak cucu Adam sampai dia benar-benar mengikutiku. Jalan kebenaran atau jalan kebatilan, tinggal kita bagaimana Bapak Ibu semuanya. Mau kita minta hidayah terus sama Allah, atau kita menjadi orang yang sombong gak mau minta hidayah. Minta hidayah, petunjuk terus sama Allah Ta'ala. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita itu yang pesimis, optimis. 3 tahun corona menyerang negara kita, tapi dengan keoptimisan selalu meminta petunjuk. Alhamdulillah, corona bisa minggat walaupun masih ada sedikit-sedikit. Ya Banda. Nah, yang kedua, tadi yang pertama apa? Alah lali, cinta ngomong kesel ini. Allahu Akbar. Gajal nek karo ketan cepet. Pesona mbek Firaun sing giling Firaun tok malahan. Yang pertama tadi apa? Istiqomah, terus berdoa meminta petunjuk sama Allah. Mosok tak tulis ning blabak papan tulis ngono nggih anak-anak gitu. Ya ndak kan. Wong sampean-sampean senior saya, orang-orang tua saya yang selalu mendidik saya lah pokoknya. Terus yang kedua Pak Haji Robi'i, kok ketawa Pak? Setelah
kita diminta terus untuk berdoa kepada Allah istiqomah. Yang kedua, kita diminta terus menjadi mempertahankan ketakwaan kita. Takwa itu simple Pak Haji Sukonoto, menjalankan perintah Allah dan menjauhi. Simple. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib siapa? Ya mengerti. Sayyidina Ali menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, bahkan oleh Allah Sayyidina Ali termasuk orang yang dipastikan masuk surga. Kata Sayyidina Ali, takwa itu al-khauf minal jalil, takut pada yang maha kuasa, dimanapun berada, di kapanpun berada, dan di tempat apapun berada. Bukan cuma takutnya di bulan Ramadan masjidnya rame, ya kan? Itu di Kuningan, di Dadap Sari insya Allah tidak ada kayak gitu ya. Di Kuningan Bu, saya ngomong ini di Kuningan loh. Insya Allah seperti kayak gitu kita diminta untuk takwa dalam keadaan apapun. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah dimanapun berada. Bukan cuma di masjid kita takut, tapi di setiap pekerjaan kita, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan RT kita, di lingkungan Kampung Melayu. Takut toh, jangan menjadi orang yang nggak takut, sombong oleh Allah. Karena kita ini hamba yang kecil, yang gampang diombang-ambingkan. Jangan merasa diri kita yang paling gede, sombong, nggak takut sama yang memberikan kehidupan pada kita. Ketakwaan itu penting kita jaga. Di bulan Syawal ini perlu kita lestarikan. Jangan cuma takwanya di bulan Ramadan. Bulan Syawal takwa tetap kita jalankan, masjid tetap kita ramaikan, majelis istighfar tetap kita adakan. Contoh paling bagus ya, jadi salah satunya di Kampung Melayu kemarin LPMK bekerja sama dengan Darwis menyelenggarakan Nuzulul Quran. Ini bagus. Terus berkesinambungan dengan halal bihalal juga ditempatkan di Kampung Melayu. Karena ini aset dari Kelurahan Dadap Sari. Itu yang mana salah satu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kata Rasulullah, kullu ummatin ma'afi, setiap umatku ini akan dimaafkan oleh Allah, illa, kecuali al-mujahirin. Bukan illa orang-orang mujahir, Kang mujahir bukan. Al-mujahir ini orang-orang yang salah tapi sombong, orang-orang yang bangga dengan kesalahannya, bangga dengan kemaksiatannya, jadi menantang Allah. Na'udzubillah min. Jangan sampai kayak gitu. Tetap jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lainnya ada minumnya, makanya saya kok kosongan kayak gini toh. Allah kejeme panitia, masya Allah. Piye Bu anakmu nih loh Bu, anak jenengan di ini anak saya ngomong sudah hampir 15 menit minum tidak keluar. Apa PDAM mati di sini? Pak Haji Robi gimana ini? Oh, saya kalau buat Dadap Sari itu kancing pun tak kasihkan Bu pokoknya. Ya Allah Pak RW malahan. Saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Takutnya keselak saya. Tadi sampai mana Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Ayo masih ingat enggak? Ya bener toh Mbak, sampai Allah Subhanahu. Maksudnya tadi pembahasan yang kedua apa? Apa tadi? Takwa. Yang ketiga ini, dengan semangat halal bihalal kita perkokohkan persatuan dan kesatuan. Bulan Ramadan itu mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan yang perlu kita jaga sampai bulan-bulan berikutnya. Kok saya berani ngomong kayak gitu? Saya kasih contoh, ketika perang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah perang Badar. Perang Badar itu tepatnya pada bulan Ramadan, tanggal 7 Ramadan. Pasukan Rasulullah jumlahnya 350 tadinya, karena terkena hasutan orang-orang munafik menjadi 313 menghadapi pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Itu karena keberkahan bulan Ramadan, persatuan dan kesatuan pasukan Rasulullah dapat meluluh lantahkan pasukan kafir Quraisy berkat rahmat Allah.
Itu kalau kita bicara dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Tapi kalau kita bicara konteks sebagai warga negara Republik Indonesia, bulan Ramadan juga mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan. Panjenengan tahu Indonesia diproklamirkan pada bulan apa? Ya, astagfirullahaladzim, aku kok malah ngomong pada bulan 9 Ramadan. Para founding father tahu ya, pendiri bangsa kita itu dari beberapa background, beberapa madhab bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Tepatnya bulan Ramadan. Nah, ini persatuan dan kesatuan yang harus kita jaga. Kalau menurut nalar secara matematika, bambu runcing melawan senjata otomatis menang mana? Kalau menurut matematika pasti senjata tradisional. Kalau kita baru serbu sana sudah mati. Tapi karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bayangkan kata-kata tersebut sampai termaktub tercatat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Masih ingat gak? Pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan, nah itu dicatat persatuan dan kesatuan dari background yang berbeda loh, ini orang-orang tua kita, para pendiri bangsa kita, karena berpegangan tentang al-muslimun ahul, kita semua di sini saudara, saling menguatkan. Di Kelurahan Dadap Sari ini banyak yang namanya lembaga-lembaga. Kita saling menguatkan, saling bekerja sama, saling bersinergi, meminta petunjuk dari Bu Lurah untuk dikuatkan. Untuk apa? Pastinya bukan untuk diri kita, bukan untuk lembaga kita, tapi untuk Dadap Sari. Betul apa enggak kira-kira? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Momentum bulan Syawal sebagai persatuan dan kesatuan antar lembaga. Kita bantu kelurahan, kita songsong untuk bersinergi terus pada kelurahan. Bu Lurah kita songsong terus, Bu Lurah kita ayo Bu Lurah, kita bekerja sama terus bersinergi. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri, kalau sapu lidi satu buat bersihin kan nggak bisa. Kita saling terkait. Kampung Melayu mungkin yang diberikan amanat Pok Darwis, tapi Pok Darwis saya yakin belum bisa jalan kalau tanpa bantuan dari lembaga yang lain. Begitu juga yang lainnya. Jangan egonya digedein, merasa aku bisa. Nah, jangan gitu. Kita ini bangsa yang selalu membutuhkan manusia sosial. Harus terpikirkan bagaimana kita untuk terus bersatu, menyusun persatuan dan kesatuan. Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa diterima bukan? Kalau tidak bisa diterima, saya tak pulang aja langsung ini. Ya, mohon maaf loh nih, saya orangnya rada sunan tidak ada. Kenapa Pak? Tambah jam. Wah, itu nanti ngomong sama manajer saya, Om Jack. Om Jack manajer saya ya Om ya. Jadwal saya sudah dicatat semua Om Jack ini. Rano kipas angin ya semua. Persatuan dan kesatuan harus kita jaga apapun itu dalam konteks kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Pahim Tom? Argentinum? Ya sip. Agus tidak paham padahal guruku loh ini. Yang keempat, setelah persatuan dan kesatuan, kita diminta untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok harus bersyukur sih Pak Edi? Kenapa kok kita harus bersyukur? Tahu Pak Erwin? Kata Allah, lain syakartum la'azi wa lain kafartum, jika kalian bersyukur kepadaku, aku tambah nikmatmu. Tapi jika engkau kufur, menutup nikmat, gak mau sombong, merasa ini hasil kerja payahku, gak mau bersyukur, Allah menegaskan dengan kata-kata yang sangat keras, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku itu pedih. Hari ini kita masih diberikan mungkin rezeki yang sedikit atau belum menerima sedikit rezeki, kita ucapkan alhamdulillah, tetap bersyukur.
teman-teman UMKM yang mungkin setiap hari Ahad, hari Minggu berjualan, mungkin merasakan hari ini sepi, tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang namanya manusia itu al-insan makhluk khata wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Saya yang duduk di sini 100% punya kesalahan, punya dosa. Saya tidak merasa diri saya orang paling alim, paling top. Saya banyak punya kesalahan, termasuk pas nyanyi gue salah aku. Astagfirullahaladzim, dipaksa bagus. Bersyukur itu penting. Kalau kita nggak mau bersyukur, Allah akan memberikan adab yang pedih. Salah satunya kita diseretkan rezeki kita. Kalau kita mau bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan Allah, kalau kau mau bersyukur, kalau kau mau dapat rezeki, dekati yang maha pemberi rezeki, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau janji itu nggak bakal dusta. Tapi kalau kita yang hadir di sini janji masih punya dusta, masih suka dobol, ya manusiawi. Tapi kalau udah janji termaktub dalam Al-Quran, lain syakartum kau bersyukur padaku, aku akan tambah nikmatnya. Dan Allah menekankan lagi, fadzkuruni adkurkum, ingatlah engkau kepadaku, deketi aku, maka aku akan ingat kepadamu. Hal yang sangat gampang sekali bagi Allah untuk mengingat makhluk yang begitu jutaan. Bukan kita atau manusia yang diingat, mungkin hewan, tumbuhan yang diingat. Itu kita deketi dengan cara apa? Ibadah. Bulan Ramadan sudah selesai, bulan Syawal kita tetap deketi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara salah satunya bersyukur itu. Dan Allah menegaskan lagi, Allah juga berjanji dalam Al-Quran, ud'uni minta kalian kepada aku, ayo jaluk kabeh, pasti akan aku kabulkan. Jangan pernah pesimis ketika kita doa kepada Allah. Kita minta. Makanya ada yang bilang ucapan itu adalah doa. Hati-hati nek ngucap, hati-hati nek sambat, hati-hati nek misuh. Misuhnya bisa misuh syar'i, masuk misuh syar'i ada enggak? Begitu terkena pukulan, alhamdulillah gitu ya, enggak ya? Begitu disepatani mbek tanggane, innalillahi wa inna ilaihi. Itu misuh-misuh yang ya enggak adalah misuh syar'i. Kalau bisa ya kalimat-kalimat thayyibah. Tapi kembali lagi manusiawi, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Saya tidak bisa yang namanya untuk memaksa Bapak Ibu semuanya untuk harus ikut dengan saya. Pasti jenengan tetap punya kelupaan, saya juga punya kelupaan. Yang penting bersyukur yang diutamakan. Kalau kita nggak bersyukur, sekali lagi jangan sampai kita menjadi manusia yang selalu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir apa terus ini? Dan yang terakhir Bapak Ibu, karena terlalu lama ya, sudah 40 menit ya. Yang terakhir, mau nggak mau, percaya atau nggak percaya, semua kita yang hadir di sini adalah seorang dai. Kalau perempuan dai ya, dai ini bukan yang duduk di depan panjenengan semua. Dai ini bukan yang suka selalu memberikan tausiah saja. Dai itu menurut bahasa artinya menyerukan kebaikan. Kita semuanya lahir di dunia ini, pasti orang tua kita, wabil khusus ibu kita, itu ketika kita dikandung, kita di dalam kandungan, mendoakan kita untuk menyerukan menjadi orang-orang yang baik. Nggak mungkin ibu kita, orang tua kita mendoakan untuk menyerukan kejahatan. Jadi dai itu bukan duduk aja di depan untuk memberikan tausiah. Panjenengan semuanya yang hadir di sini adalah seorang dai, menyerukan kebaikan dalam aspek apapun. Kalau di lingkungan pemerintah, tegakkan kebaikan. Kalau di lingkungan pergaulan, kebaikan. Karena kebaikan itu, kalau kata Imam Syahid Al-Hasan Al-Banna, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita semuanya ini adalah doa, menyerukan kebaikan, penyeru kebaikan. Sebelum kita diruhkan, ditiupkan ruh dalam kandungan ibu kita, kita ini sudah ditiupkan sama Allah, dipastikan menjadi penyeru kebaikan.
Nah, tinggal kita ini bagaimana? Mau menjadi penyeru kebaikan atau penyeru non kebaikan? Kita tegaskan lagi, kita hidup di dunia ini bukan cuma untuk senang-senang saja, bukan cuma untuk happy-happy saja, bukan cuma makan minum saja, tapi kegiatan-kegiatan yang baik, wabil khusus di Kelurahan Dadasari kita tonjolkan. Mohon maaf kalau yang lainnya menonjolkan tentang kejahatan, kemaksiatan yang dengan bangga dan sombongnya. Kita jangan mau kalah. Ayo tonjolkan kebaikan kita yang wabil khusus yang berada di Kelurahan Dadasari ini. Kampung Melayu, ada menara, ada masjid Kiai Saleh Darat, kemarin ada halnya Kiai Saleh Darat. Itu hal-hal yang baik, menyerukan kebaikan. Untuk apa? Berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menjadi manusia yang sudah tertata seperti itu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki kita nggak akan kemana, bakal nanti akan datang mengalir sendiri. Itu Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat, sedikit yang bisa kami sampaikan. Yang sedikit ini insya Allah bisa memberikan ibrah, pelajaran khususnya buat saya pribadi yang masih muda. Umur saya masih 29 tahun, jadi masih muda. Walaupun tampang saya 40 tahun tapi umur 29 tahun, masih muda saya Bapak Ibu. Bukan saya menggurui di sini ya, saya tidak mau menggurui, kita belajar bersama. Karena saya ini ilmunya masih sedikit, karena yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu semuanya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Naif Hasan yang sangat luar biasa sekali ini. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua di hari ini dan seterusnya. Itu pembacaan doa yang akan disampaikan dan dipandu oleh Bapak Haji Robi Ansori. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan doa, perlu saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi. Tadi istiqomah dan doa. Manusia itu harus berdoa, harus. Karena kata Rasulullah SAW, jika semua insan yang tidak mau berdoa, itu kata tadi Pak Yai, sombong. Maka saya menghimbau kepada Kelurahan Dadasari, setiap kegiatan apapun itu harus diakhiri dengan doa. Tapi kadang-kadang tidak, terus melenceng balik. Ini tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi saya himbau setiap kegiatan harus diakhiri dengan doa. Itu yang saya tambahkan. Dan marilah kita bersama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan ke depan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat satu, yaitu harus jujur. Itulah syaratnya. Semua kegiatan jika dilaksanakan dengan jujur pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد في الأولين، وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم يا الله أنت الذاكرين أنت الشاكرين، أنت النائمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله يا كريم، اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله يا كريم ثبت إسلامنا وثبت إيماننا. اللهم يا الله أشرف عذاب جهنم ندبها كان غراما إنها ساءت مستقر ومقاما. اللهم يا الله ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. اللهم طول أمورنا في طاعتك وطاعة رسولك واجعلنا من الصالحين. اللهم أتم أملنا بحسن الخاتمة ولا تهدم بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونار أصلح أعمالنا واستقامة عباداتنا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا الله يا كريم طول أمورنا بطاعتك وطاعة رسولك واجعلنا من الصالحين. اللهم أتم أملنا بحسن الخاتمة ولا تحتم بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونار أصلح أعمالنا واستقامة عباداتنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الذي لا يضر ما في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد
bapak-bapak terlebih dahulu, dilanjut oleh ibu-ibu. وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل